Nadia Anggreni Mutini Tias dari kelas 1A PPSI Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang seorang pembicara yang ideal. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda malam hari ini. Penuh dengan kebaikan, mudah-mudahan juga penuh dengan ketenangan dan keindahan di hati Anda. Kita bertemu lagi di Mario Teguh Golden Ways, di mana pada kesempatan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai cinta. Cinta seperti apa? Cinta saja tidak cukup. Lalu perlu apa? Seperti apa? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, di tahun yang baru ini, banyak janji-janji kita tahun 2013 belum terlaksana. Tapi dijanjikan lagi di awal 2014 dengan kesungguhan baru. Meskipun dilaksanakan dengan cara-cara lama. Kita ini ahli dalam merencanakan, tapi lebih ahli dalam menunda. Gitu, seandainya kita tidak menunda, sudah berapa jauh kita pergi? Sudah berapa banyak yang kita lakukan, dan sudah berapa banyak yang kita capai. Nah, ada seorang laki-laki muda beritahu kepada pacarnya, "Girl, gitu, jangan jadi cewek matre ya." Gitu. Cinta kita sudah cukup. Gitu. Si girlnya very smart, dia bilang, "Boy, oke, kita sarapan cinta, makan siang cinta, sahur cinta, buka puasa cinta, ke kantor naik cinta, makan tuh cinta." Kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini santai sekali karena masih dalam pembiayaan orang tua. Itu anak-anak yang pacaran keren-keren itu orang tua yang bayarin. Lalu sang gadis terkesanlah kepada bapaknya. Iya toh? Harusnya itu mereka itu hanya meneruskan pendapatan orang tua untuk membuat gadis-gadis itu terkesan. Nah, setelah menikah itu beda karena aliran dana dari orang tua itu terhenti untuk alasan-alasan yang dewasa, yang logis, sehingga anak harus meneruskan kehidupan sendiri. Nah, banyak laki-laki tidak sadar bahwa dia harus bertanggung jawab tentang kehidupan yang selama ini dijamin oleh orang tuanya. Nah, anak-anak gadis, wanita itu praktis sekali loh ya. Wanita itu praktis sekali. Kalau semuanya sama, yang lebih mapan yang dipilih. See? Wanita lebih memilih kemapanan daripada ketampanan. Itu praktis. Nah, laki-laki tidak boleh protes, karena protes menandakan ketidakmampuan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu yang kita bicarakan malam ini, dan bukan hanya untuk yang remaja. Untuk Anda yang sudah menikah, saya mendapatkan SMS, pesan dari teman bahwa ada suami istri 80 tahunan yang penggemar MTGW. Yang setiap kali menonton MTGW saling menyalahkan satu sama lain. Oke, gitu. Terima kasih Pak Mario. Pertanyaan pertama dari saya, cinta tidak cukup. Banyak orang berpikir bahwa uang itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan sama cinta. Tapi banyak juga orang yang mulai mengukur cinta seseorang dari kemampuan keuangannya. Nah, bicara soal uang dan cinta, menurut Pak Mario seperti apa? Gini, ada cerita ini Mas Ilbram. Yuk kita lihat memes-nya. Nih, suami. "Dek, ini aku ada uang 50.000, mudah-mudahan cukup buat seminggu. Syukur-syukur kalau adik bisa mengatur cukup untuk sebulan." Istri, "Iya kakandaku tersayang, sebetulnya buat setahun juga bisa." Suami, "Aduh, kakanda ini amat beruntung punya istri sebaik adik, udah cantik, sabar, dan pandai berhemat. Tapi ngomong-ngomong itu uang dibelikan apa bisa bertahan 1 tahun? Untuk beli kalender, kanda. Tuh, makan tuh kalender." Oke. Wanita itu pelestari kesejahteraan.
Laki-laki pembangun kemampuan membiayai kehidupan, tapi yang melestarikan itu istri. Itu. Saya tidak punya harta sama sekali. Tidak punya uang, tidak punya dompet, tidak punya kredit card. Semua dikuasai Ibu Lina. Oke? Kelihatannya saya berbahagia seperti ini, tapi ada penderitaan di bawah. Nah. Terus orang bilang gini, kok Pak Mario percaya sih? Itu dia kuncinya, percaya. Tidak semua wanita bisa dipercayai. Ya toh? Begitu dipercayai langsung dia pasang bekel 4 rangkap. Bisa dibayangkan tuh? So, kalau begitu wanita yang menjadi penguat keluarga itu memang wanita. Karena wanita tahu persis berapa yang dibutuhkan untuk membiayai anak-anaknya untuk sehat, atau suaminya untuk tampil gagah. So, yang laki-laki sadari, wanita itu menghebatkan Anda. Ingat ya, wanita yang baik menjadikan Anda lebih baik. Kalau Anda ingin lebih baik, cari wanita yang baik. Nah, kalau wanita itu sudah dari sekarang membuat Anda menderita, meratap, nyakar-nyakar tembok, berarti Anda mungkin setia kepada orang yang salah. Karena cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah kita memilih orang yang salah, atau 2, mencintai dengan cara yang salah. Gitu. Super sekali jawabannya, terima kasih Pak Mario. Cinta tidak pernah salah. Yang salah memilih orang yang salah atau mencintai dengan cara yang salah. Sekarang saya akan minta Anda yang hadir di studio untuk mengambil alat polling Anda, karena sekarang saatnya untuk menentukan pilihan. 1 pilihan dari 3 pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Apakah yang paling diharapkan oleh wanita dari pria yang dicintainya? Yang A, uang dan harta. Yang B, kesetiaan dan pemenuhan janji. Yang C, waktu dan perhatian. Ingat, Anda hanya boleh pilih 1 dari 3 pilihan ini. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawaban Anda. Kita lihat hasilnya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Nah teman-teman, barusan kan udah lihat video. Kalian juga pasti tahu dong itu video siapa. Dia adalah Pak Mario Teguh. Pak Mario Teguh adalah seorang motivator dan juga konsultan kebanggaan Indonesia. Dia juga bisa kita jadikan sebagai contoh seorang pembicara yang ideal. Jadi gimana sih pembicara ideal itu? Pembicara ideal bisa kita lihat dari bagaimana dia menguasai panggung, menguasai kondisi, menguasai tempat di mana dia sedang berbicara. Jadi ada beberapa ciri di mana seseorang bisa dikatakan sebagai pembicara yang ideal. Yang pertama, dia bisa memilih topik yang tepat. Topik yang tepat di sini itu dia bisa menguasai topik yang akan dia bicarakan, seperti itu. Nah, kalau dari video yang kita lihat tadi, Pak Mario Teguh ini membawakan sebuah acara yang berjudul Cinta Itu Tidak Cukup, Mario Teguh Golden Wish. Video ini saya ambil dari YouTube channel Mario Teguh TV yang ditayangkan di Metro TV pada tahun 2014 dan saya ambil bulan September 2020. Di sini saya ingin memberikan contoh atau pemaparan dari Pak Mario Teguh yang sudah memilih topik yang tepat, di mana dia sudah sangat menguasai topiknya sehingga dia berbicara dengan jelas. Dia berbicara di depan orang banyak seperti dia sudah menguasai topiknya tersebut. Pembicara ideal itu juga harus menguasai materi sehingga apa yang dia sampaikan itu jelas. Dia mempunyai tujuan yang jelas dan dia juga mengetahui latar belakang pendengarnya. Jika kita perhatikan video tadi, kebanyakan penonton adalah usia-usia produktif. Jadi bisa kita pahami latar belakangnya adalah orang-orang yang sedang mengalami masalah percintaan atau keluarga. Dan Mario Teguh juga mengetahui situasi. Jadi mungkin para penonton di situ sedang mengalami masalah di keluarganya atau masalah hati yang tidak menentu dengan pasangannya, mungkin seperti itu. Sehingga ketika Pak Mario Teguh berdiri di situ sudah sangat jelas dia memiliki tujuan, yaitu memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam masalah-masalah seperti itu. Lalu Mario Teguh ini mengajak para penonton untuk menyimak meme yang sudah disiapkan sebagai perumpamaan cerita dalam keluarga. Kemudian dia memiliki kontak dengan para penonton dan ketika dia berbicara dia akan menyimak satu persatu para penontonnya.
Pak Mario Teguh ini ketika dia sedang berbicara, dia juga sesekali melihat hostnya. Jadi dia tidak hanya menonton para pendengarnya, tapi dia juga berkomunikasi dengan host yang bersamanya. Dan kemampuan linguistiknya itu tinggi. Maksudnya Pak Mario Teguh ini berbicara dengan kata, ungkapan, kalimat yang menggambarkan jalan pikirannya dan menyajikan materi dengan bahasa yang efektif, sederhana, dan mudah dipahami. Kemudian menguasai para pendengar. Di sini dibuktikan dengan Pak Mario Teguh tidak hanya diam berdiri di satu tempat, tapi dia juga berjalan ke sana kemari, mendekati para penonton, dan juga sering bercanda dengan para penontonnya. Lalu meyakinkan para pendengar dengan penampilan yang meyakinkan. Penampilan yang meyakinkan ini bisa kita lihat dari bajunya, cara dia berdiri, cara dia berbicara. Nah, ini bisa kita lihat dari sosok Pak Mario Teguh yang sangat-sangat meyakinkan. Jadi begitu nih teman-teman, bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pembicara yang baik atau pembicara yang ideal. Dan diharapkan kita bisa jadi seorang pembicara yang ideal, pembicara yang baik seperti Pak Mario Teguh di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat saya dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.